Alhamdulillah wa kafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli as-sidqi wal wafa. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Fa inna taqwa madaru kulli sa'adah wa tiba'al hawa ra'su kulli shaqawah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. Al-ayat. Para jamaah salat Jumat Masjid Al-Madin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, wabtaghi, carilah, fima ataqallah, pada apa yang Allah telah berikan kepadamu, harta yang limpah, jabatan yang tinggi, badan yang sehat. Carilah itu semua, fima ataqallah ad-darul akhir, darul akhirah, untuk negeri akhirat. Carilah pada apa yang Allah berikan kepadamu berupa kenikmatan yang banyak untuk negeri akhirat, negeri yang abadi, negeri yang selama-lamanya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam ayat ini Allah berpesan kepada kita bahwasanya apa yang Allah titipkan kepada kita ini, marilah kita nikmati dan kita syukuri segala pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat lisan, nikmat akal. Gunakan ini semua untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyabluwani ashkuru am akfur, untuk menguji aku, apakah aku termasuk golongan orang-orang yang mensyukuri nikmat itu, atau termasuk golongan orang-orang yang kufur terhadap nikmat yang Allah berikan itu. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, apa yang Allah titipkan kepada kita, gunakan itu semua
untuk kebahagiaan kita yang abadi, untuk kebahagiaan kita yang sebenar-benarnya, yaitu kebahagiaan kita nanti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita, menetapkan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan mereka untuk menyembah aku, untuk beribadah kepadaku. Aku ciptakan manusia dan jin untuk beribadah, untuk menyembah aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hidup di dunia ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah engkau di dunia ini bagaikan orang asing atau orang yang sedang melakukan perjalanan yang jauh atau musafir. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk kita menjadi di dunia ini seperti orang asing? Karena kalau kita lihat orang asing itu, ketika mereka datang ke negara kita Indonesia umpamanya, tentu dalam hati mereka lebih mencintai negara asalnya. Walaupun Indonesia mungkin lebih indah dengan pemandangan-pemandangannya, dengan makanan-makanannya, dengan keramahan penduduknya, tapi tentu di dalam hati mereka lebih mencintai negara asalnya. Begitupun kita hidup di dunia ini. Dunia dengan segala keindahannya yang Allah memang indahkan itu. Inna zayyana as-samaa, aku hiasi dunia ini dengan berbagai macam keindahan-keindahan. Aku hiasi dunia ini dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Maka jadilah kita di dunia ini seperti orang yang asing. Walaupun dunia dengan penuh keindahannya, walaupun dunia dengan penuh kenikmatannya, maka tetap di dalam hati kita lebih mencintai negeri akhirat, negeri yang abadi, negeri di mana kita akan hidup di dalamnya selama-lamanya. Dunia ini sementara, tempat singgah kita, tetapi akhirat adalah tempat di mana kita akan pulang kampung dan tinggal selama-lamanya bersama amal ibadah yang kita lakukan selama hidup di dunia ini. Kemudian orang asing itu, kata Rasulullah, jadilah kau di dunia ini seperti orang asing. Yang namanya orang asing itu tidak lama. Mereka datang ke Indonesia, ada yang sebulan, ada yang mungkin setahun, tidak selama-lamanya. Kenapa? Karena dia akan kembali ke tempat asalnya, karena mereka akan kembali ke negara asalnya. Begitupun kita hidup di dunia ini tidak selama-lamanya. Kita akan kembali ke kampung asal kita, kampung di mana kedua orang tua kita dilahirkan. Nabi Adam dan Siti Hawa dilahirkan di dalam surga, dibesarkan di dalam surga, nikah di dalam surga, kemudian tinggal di dunia ini sementara, kemudian nanti mereka akan kembali lagi ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun anak cucunya.
tinggal di dunia ini sementara. Nanti kita akan kembali lagi berkumpul bersama kedua orang tua kita, Nabi Adam dan Siti Hawa, di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah terasing di dunia ini, karena kita tidak lama di dunia ini akan kembali kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, jadilah engkau seperti musafir di dunia ini. Kalau kita lihat musafir, orang yang bepergian jauh untuk menuju tempat yang dia tuju, yang namanya musafir makan seadanya. Kalau ngantuk tidur seperlunya. Minum pun apa yang dia bisa minum seadanya. Itulah musafir. Bisa tidur di hotel, alhamdulillah. Tidak bisa tidur di hotel, tidur di emperan pun tidak ada masalah. Itulah yang namanya musafir. Tidak harus tidur di hotel. Kalau tidak ada hotelnya, walaupun uang banyak, tidak masalah tidur di mana saja. Makan pun begitu, seadanya. Ketemu restoran yang enak, bisa makan di sana, alhamdulillah. Tidak ketemu restoran yang enak, makan di warteg, tidak ada masalah. Yang namanya musafir, fokusnya adalah bagaimana dia bisa sampai ke tempat tujuannya. Itulah yang namanya musafir. Begitulah kita hidup di dunia ini. Maka nikmati apa yang diberikan oleh Allah. Tempat tinggal, alhamdulillah, walaupun tidak luas, yang penting hati yang luas. Minum seadanya, nikmat dari Allah. Berapa banyak orang yang sehat badannya, tidak ada yang bisa dimakan, tidak ada yang bisa diminum. Seperti yang terjadi di Syria, di Palestina, di Ukraina, sedang berkecamuk perang di sana, tidak ada makanan yang bisa dimakan. Kita alhamdulillah badan sehat, makanan ada. Alhamdulillah makanan banyak dan badan sehat. Di rumah sakit makanan banyak. Orang datang menjenguk bawa makanan, bawa buah-buahan, namun lidah tidak bisa memakan makanan tersebut. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita, syukuri. Fokus tetap ke negara kita, negeri akhirat, negeri yang abadi, negeri yang selama-lamanya, kampung halaman kita, tempat tinggal kita selama-lamanya. Dalam ayat Allah melanjutkan, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi ingat, kata Allah, jangan lupakan pula bagianmu di dunia ini. Jangan lupakan pula bagianmu di dunia ini. Silahkan bersenang-senang di dunia ini, nikmati pemandangan yang Allah hamparkan untuk diri kita. Lautan yang begitu luas, pegunungan yang begitu indah, Allah hamparkan untuk kita nikmati makanan yang berbagai macam jenisnya, buah-buahan yang berbagai macam warnanya dan rasanya. Itu semua adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Silahkan nikmati itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting adalah hindari apa yang Allah haramkan kepada kita. Silahkan datangi tempat-tempat yang indah, tapi ingat, jangan lakukan apa yang Allah haramkan.
Allah sudah memberikan, sudah hiasi dunia ini untuk kita nikmati. Tentu dengan cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang negeri akhirat kita adalah negeri tujuan kita. Tapi Allah mempersilahkan, memperbolehkan kita untuk menikmati dunia ini dengan cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dihalalkan oleh Allah banyak, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan dalam Al-Qur'an, Allah khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah menciptakan untuk kalian apa yang ada di bumi ini untuk kalian semuanya. Buah-buahan, berbagai jenis makanan Allah ciptakan untuk kalian wahai manusia, silahkan nikmati itu kata Allah. Tapi ada beberapa hewan yang Allah larang. Ada beberapa minuman yang Allah larang. Enggak banyak, hanya beberapa saja. Sisanya Allah halalkan untuk kalian. Jangan datangi yang sedikit itu. Ada berbagai macam jenis makanan dan minuman yang Allah halalkan. Jangan datangi yang Allah haramkan. Allah hamparkan yang halal untuk kalian. Allah silahkan, persilahkan kalian untuk menikmati itu. Tapi ingat, ada beberapa yang Allah haramkan. Itu pun Allah haramkan untuk kebaikan kalian. Karena apa yang Allah haramkan itu akan berbahaya untuk diri kalian, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Jadi silahkan nikmati apa yang Allah berikan kepada kalian di dunia ini. Kenikmatan-kenikmatan di dunia ini silahkan nikmati. Tapi ingat, jangan datangi yang Allah haramkan. Surga Allah berikan kepada Nabi Allah Adam. Buah-buahan Allah silahkan kepada Nabi Allah Adam. Tapi Allah pesan satu sama Nabi Adam, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Syajaratul khuldi. Jangan dekati syajaratul khuldi. Silahkan dekati yang lain wahai Adam. Silahkan nikmati yang lain wahai Adam. Tapi jangan dekati yang satu ini. Dekati saja tidak boleh, apalagi sampai mencicipinya. Begitu juga kita di dunia ini. Silahkan nikmati semua yang Allah halalkan, tapi jangan dekati beberapa hal yang Allah haramkan. Nabi Adam karena tertipu oleh iblis laknatullah alaih, mencicipi buah khuldi, syajaratul khuldi. Karena iblis bersumpah atas nama Allah bahwasanya kalau kamu memakan buah khuldi ini, kamu akan abadi di dalam surga ini. Kalau kamu makan buah khuldi ini, kamu akan hidup selama-lamanya di dalam surga ini. Dia menggunakan wallahi wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin, kata iblis kepada Nabi Adam. Wahai Adam, dekati itu buah khuldi, syajaratul khuldi, wa mulkin la yablaq. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan abadi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Adam, saya enggak boleh mendekati pohon ini wahai iblis. Siapa yang larang wahai Adam? Allah. Demi Allah wahai Adam, itu sudah diralat sama Allah, boleh sekarang. Iblis bersumpah dengan nama Allah, maka Adam makan buah
Allah Subhanahu wa taala, tetap menjalankan keteguhannya. Karena Adam sudah memakan buah khuldi, maka Adam dan istrinya Siti Hawa dikeluarkan dari surga menuju ke dunia. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, ada yang Allah haramkan di dunia ini, jauhi. Bagaimana Allah mau memasukkan kita ke dalam surganya Allah? Nabi Adam melanggar perintah Allah, dikeluarkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita yang melanggar perintah Allah mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka marilah bersama-sama kita hidup di dunia ini, jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di sisa umur kita ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa berkumpul bersama teman-teman kita, bersama para sahabat kita, bersama orang tua kita, wabil khusus bersama Nabi Allah Adam dan Siti Hawa. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Karim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-masabihil gurar. Mattasalat aynun binazar wa uzunun bikhabar min yawmina hadha ila yawmil mahsyar, amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha anhu wa hazzar, wa alamu anna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi. فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى صحابته